Terungkap, backingan Roy Suryo CS dan Dr. Tifa bukan hanya FPI dan HTI, mereka ternyata orderan Amerika. Siapa yang bermain di sini? Inilah, ada ormas-ormas ilegal. Apa itu ormas ilegal? Hari ini HTI dan FPI adalah ormas ilegal di Indonesia ini. Amerika ini yang bermain. Ada kepentingan asing yang bermain di sini. Siapa itu? Kebijakan Jokowi yang membuat kebijakan hilirisasi, yang paling terkena dampak adalah Uni Eropa. Yang paling tidak senang. Maka Uni Eropa membawa Indonesia ke WTO. Isu ijazah Presiden Jokowi ternyata bukan sekadar drama politik lokal. Kini muncul dugaan kuat bahwa isu ini merupakan bagian dari permainan asing, bahkan disebut-sebut sebagai orderan Amerika. Dalam sebuah pernyataan terbaru, sumber mengungkap bahwa kelompok di balik Roy Suryo dan Dr. Tifa bukan hanya FPI dan HTI yang kini sudah ilegal di Indonesia, tapi juga ditengarai mendapat dukungan dari kekuatan luar negeri. Diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi. Isu ini disebut muncul karena kebijakan hilirisasi Jokowi yang merugikan Uni Eropa dan memicu tekanan global. Saat Indonesia kalah dalam gugatan di WTO, Presiden Jokowi tetap teguh. Ini nikel punya kita, ujarnya. Tapi justru sikap tegas itulah yang membuat Jokowi dianggap berbahaya oleh pihak asing. Maka serangan lewat isu ijazah pun dimunculkan. Isu murahan, kata beberapa pengamat. Roy Suryo menyebut dirinya ahli telematika, namun validitas keahliannya diragukan. Begitu pula klaim akademik rekan-rekannya yang bahkan dibantah langsung oleh universitas tempat mereka mengaku kuliah. Lalu dia mengaku sebagai ahli telematika. Ahli telematika. Pengakuan dia sendiri. Begitu juga Rismon yang katanya kuliah di Jepang. Universitas Jepang itu sendiri yang membantah. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah seperti yang ditunjukkan oleh saudara Rismon, katanya. Harus itukah yang kita percaya? Institusi negara kita abaikan, lalu orang-orang yang berkowar ini, yang tidak jelas ini, apakah ini pesanan atau settingan atau apa, lalu itu yang kita percaya. Akal sehat kita di mana? Ini bangsa besar loh. Jika benar ini adalah serangan pesanan asing, lalu siapa yang diuntungkan? Dan apa tujuan akhirnya? Publik berhak tahu. Oke, sebelumnya coba dengerin orang ini bacot apa ini. Kalau kita sudah memegang kekuasaan, pemerintah ada di tangan kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisa memecat orang yang punya kepintaran, keahlian. Pun sama yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kami di HTI, cukup selembar surat saja. Ini artinya apa? Kita butuh kekuasaan, kita harus raih dan harus rebut, saudara. Jangan pernah mundur. Betul? Betul? Saya mau tanya, apa ada teriakan haleluya saat itu? Ada nggak? Yang ada teriakan takbir Allahu Akbar kita. Nah gini ya, saya itu orang muslim, tapi dari dulu NKRI itu kan simbolnya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya kan? Jadi kita itu di Indonesia itu beda suku, beda agama, tapi tetap bersatu, kita tetap menyatu. Jadi menurut saya orang-orang pribumi Indonesia itu jangan sampai kalau ada pengajian itu mengundang ustadz yang seperti ini ya. Ustadz yang jembutnya itu tumbuhnya malah di janggut. Karena apa? Mereka itu hanya pengen memecah belah NKRI. Mereka pengen menguasai NKRI. Kemarin-kemarin kalian selalu ngatain bahwa Pak Jokowi itu anti asing, Pak Jokowi itu PKI. Tapi menurut saya yang PKI itu ya kalian-kalian ini. Kalian yang segitu banyaknya cuman untuk memusuhi satu keluarga Jokowi aja. Nggak mampu. Makanya jangan lawan orang baik. Terus kalian juga memfitnah. Pokoknya intinya adili Jokowi. Di mana-mana kalian teriakkan adili Jokowi, adili Jokowi. Kalau kayak gitu nggak adil, bos. Namanya nggak adil kalau kayak gitu. Jadi kalau mau mengadili mantan presiden itu biar adil, ya semua mantan presiden yang masih hidup itu diadili. Jadi semua mantan presiden Republik Indonesia itu diadili semua, diperiksa semua apakah ada kerugian negara waktu beliau-beliau itu menjabat sebagai presiden gitu loh. Tem aku sana. Terus ini lagi,
kalian pengen melengsarkan Gibran. Dan sampai-sampai kalian melibatkan atau mendoktrin para purnawirawan ini untuk bergabung dengan kalian untuk melengsarkan Gibran. Kan aneh tuh. Dan yang kalian pojokkan siapa coba? Pak Prabowo. Biar Pak Prabowo itu memecat Gibran gitu kan. Kalian itu aslinya pengen membodohi rakyat ya. Jadi untuk rakyat Indonesia di sini saya hanya ingin meluruskan bahwa mereka itu para jenderal purnawirawan dan para jembut-jembut yang tumbuh di janggut itu, kenapa mereka menekan Pak Presiden Prabowo untuk melengsarkan Gibran? Nah, padahal presiden itu tidak bisa melengsarkan atau menggulingkan atau memakzulkan wakilnya. Ya, karena mereka itu pilihan satu paket. Jadi untuk melengsarkan presiden ataupun wakil presiden itu harus dengan persetujuan usulan dari DPR apabila presiden ataupun wakil presiden itu melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi besar-besaran, dan masalah apapun yang dapat merugikan orang banyak, itu baru bisa dilengsarkan. Makanya trik rendahan dari kalian itu mendesak Pak Presiden Prabowo untuk melengsarkan Gibran gitu kan. Intinya buat apa? Biar pendukungnya Pak Prabowo sama pendukungnya dan pendukungnya Mas Gibran itu pecah atau mereka itu saling mengadu domba. Nah, di saat para pendukung Pak Prabowo dan pendukung Mas Gibran itu sudah berhasil diadu domba, maka mereka akan mengkudeta Pak Prabowo. Dah deh, saya yakin seperti itu gambarannya. Intinya kalau bisa di Indonesia itu kalau mau pengajian itu jangan pakai ustadz yang ini tuh jembutnya tumbuh di janggut ya. Loh, kok penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Ada. Sejak kapan Rismon CS, Rismon Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawannya menyatakan itu penelitian ilmiah? Cari jik. Mulai kapan? Saya baru dengar ketemu kamu itu, Rismon ketemu kamu itu baru dengar kalau itu penelitian ilmiah. Artinya setelah Pak Jokowi melaporkan Rismon CS, Roy Suryo, Tifa ya, tentang ijazah palsu, yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu gitu loh. Sekarang kamu alihkan dengan kalimat penelitian ilmiah. Bro, kami ini nggak goblok, yo. Kami ini nggak goblok. Kami ini bukan Rismon, lulusan UGM, nempuh magister dan lain sebagainya. Bergurune orang nanggone wong ra kuliah lho ayo. Allahu Akbar. Mendemangan semir Rismon itu. Dunia kalian itu berbeda. Yang satu itu wes keluar-keluar merokok rame wedhemu. Lho kamu akademisi, ya jelas berbeda. Atau ya. Cari dukungan, golek bolo ya. Terang aja kamu bilang dengan senang sekali Rismon mau berkunjung ke tempat kamu, Cak. Terang aja, artinya kamu apa? Kamu telah berhasil menggoblokkan seorang sarjana, seorang magister, seorang pakar katanya ya. Kamu telah berhasil menggoblokkan itu menjadi cecunguk kamu. Ya. Kalau kita ini isu kamu balikkan menjadi itu penelitian ilmiah. Bro, penelitian ilmiah. Kalau itu penelitian ya, sebelum diakui, sebelum dilakukan pengujian, gak usah cocote iki ngalor ngidul ngene ijazah Jokowi palsu, harus diturunkan ijazah Jokowi palsu. Ngono kok penelitian. Gak usah dibodoh-bodohin kami ini. Dulur-dulur Sorsawu, gak usah terprovokasi omongan mereka. Hanya mengalihkan isu dengan kalimat-kalimat yang mencerminkan kebodohan mereka itu. Ya sing tak heran Rismon lho iso.
Ya ampun, nggak ke tempat saya sekalian, Rismon. Nah, ngopi-ngopi bareng ya. Sekalian Roy Suryo, Diva aja ya. Kamu bilang dikriminalisasi loh, yang kriminalisasi lo sopo? Alah sing gombar-gembur ke TV, podcast menyampaikan itu ijazah palsu, ijazahnya palsu, 99% palsu loh. Emang lu siapa? Kok wis menyatakan palsu menurut kamu? Gitu loh. Seperti apa yang diomongkan Rizik, itu sudah benar, itu sudah on the track langkah yang dilakukan oleh Rismon. Benar untuk siapa? Kalau untuk kamu memang benar. Tapi kalau untuk kita-kita ini, nol besar, sama sekali jauh dari benar. Itu loh. Kami bukan wong-wong bongol sing bisa mbok provokasi dengan kalimat, ya. Dengan kalimat, maksud kamu itu agar orang terjebak dengan kalimat yang kamu sampaikan. Nggak ada yang mengkriminalisasi siapa. Buktikan penelitian di pengadilan loh. Pak Jokowi kan sudah laporan. Makanya nggak usah keluar-keluar nandi-nandi. Tunggu aja prosesnya. Ya kan? Nanti buktikan di pengadilan. Udah beres. Kok pakai penelitian ilmiah? Ya, tapi iya sih kleru. Aku sih ngomong ra tau kuliah ya jadi. Ya gobloknya Rismon Sianipar. Enggak, tapi kesana memang bukan untuk berguru ilmu, tapi memang mencari dukungan. Tahu kan pendukungnya seperti apa? Itu dulu. Eranya berbeda bro. Rakyat Indonesia sudah pada tahu kedok-kedok kamu, kedok-kedok kalian itu sudah tahu. Terlebih kalian di segini bertemu di blow up di media massa, di medsos, akhirnya ketahuan. Ujung-ujungnya ya benci yang tiada tara, ya toh. Aduh, ketemu lagi orang pinter jadi goblok ini. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan, sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Mereka kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam. Ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya, selain pembuktian dokumen dan segala macam. Emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan, ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli, gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang disengaja didesain.